Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua sadar bahwasanya tidak ada orang yang paling berjasa kepada kita, yang paling berbudi kepada kita, melainkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah khatamul anbiya wal mursalin, penutup sekaligus penghulu bagi sekalian nabi dan rasul, dan melalui beliaulah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul menunjukkan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya di sini adalah hidayatul bayan wal irsyad, artinya mengajarkan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah merupakan hadiah Allah, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada segenap manusia, bahkan segenap alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi al-alamin, bagi seluruh manusia, bahkan bagi seluruh semesta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliaulah alaihi salatu wassalam nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasulnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan mengorbankan semua yang beliau miliki, apa saja yang disanggupinya. Bahkan beliau berperang membela agama ini, menjamin sampainya agama ini kepada seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya manusia. Subhanallah, risalah beliau akhirnya sampai ke penghujung dunia. Tidak ada lagi orang sekarang insyaallah kecuali telah sampai risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di ujung timur, sampai di ujung barat negeri-negeri, bahkan setiap penjuru dunia. Beliaulah alaihi salatu wassalam yang merupakan pembawa daripada liwa'ul hamdi, panji-panji pujian pada hari kiamat nanti. Beliaulah pula yang memiliki al-maqamul mahmud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Dan pada waktu malam tegakkanlah atau laksanakanlah salat tahajud sebagai nafilatan laka. Salah satu makna nafilatan laka adalah tambahan bagimu. Sebagian ulama menjelaskan pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kewajiban tambahan bagimu wahai Muhammad. Jadi kalau kita salat tahajud itu adalah sunnah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar nanti Allah memberikan engkau wahai Muhammad, membangkitkan engkau di hari kiamat dengan kedudukan yang terpuji. Ini al-maqamul mahmud, ini adalah satu kedudukan yang paling tinggi, ya, bagi manusia nanti pada hari kiamat, dan itu hanya diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah juga yang memiliki sekaligus asy-syafa'atul kubra, syafaat yang terbesar nanti pada hari kiamat, ketika semua manusia berkumpul di padang mahsyar sampai matahari sejengkalan, dan manusia semua berkumpul demikian gusar, demikian takut, sampai-sampai di dalam hadis yang sahih mereka datang kepada Adam minta syafaat agar disegerakan yang namanya pengadilan pada hari kiamat. Adam takut kepada Allah. Sungguhnya Allah murka pada hari itu dengan kemurkaan yang belum pernah ia murka sebelumnya. Berkumpullah semua manusia dengan dosa-dosanya. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga takut dan tidak berani untuk meminta syafaat itu. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga takut. Kemudian manusia semua pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak berani. Dan akhirnya mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga tidak berani. Kemudian mereka pergilah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memang ini untukku. Lantas beliau pun sujud kepada Allah dan meminta dan memuji Allah dengan puji-pujian yang Allah sendiri ajarkan padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa, angkat kepalamu, mintalah kau akan diberikan apa yang kau minta, berilah syafaat akan diloloskan syafaatmu. Nah, itulah asy-syafa'atul kubra, dan itulah al-maqamul mahmud, tempat yang paling terpuji, kedudukan yang paling terpuji yang hanya diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pula yang kemudian menjadi manusia pertama yang mengetuk pintu surga, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengetuk pintu surga pertama sekali kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pula yang nanti akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai pengikutnya, ya, termasuk orang-orang yang akan mengikuti beliau nanti, menapak tilasi jalannya, langkahnya menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah fa astaftih, aku mendatangi pintu surga kemudian aku meminta untuk dibukakan. Fayaqulul khazin,
maka berkatalah penjaga surga itu, "Man anta?" Siapakah Anda? Fa-aqulu Muhammad, maka aku berkata, akulah Muhammad. Fayaqul, kemudian penjaga surga itu berkata, "Bika umirtu alla aftah li ahadin qablak." Karena engkaulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau masuk ke dalamnya. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah juga adalah manusia yang paling mulia, ya, yang pernah dilahirkan ke atas muka bumi ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Akulah penghulu semua anak cucu Adam. Akulah penghulu daripada semua manusia pada hari kiamat nanti. Dan aku tidak menyombongkan itu. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tangankulah nanti panji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada nabi pada hari itu dari Nabi Adam dan yang selainnya kecuali berada di bawah panji yang aku bawa itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang sekali lagi dengan semua yang beliau miliki untuk menyampaikan dakwah ini. Kurang lebih 13 tahun setelah turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian perintah untuk menyampaikan dakwah ini. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Maka beliau pun mulai berdakwah sembunyi-sembunyi, mendakwahi keluarga dekatnya, istrinya, anaknya, keluarga dekatnya, sahabat-sahabatnya. Sampai kemudian terbentuklah satu komunitas orang beriman yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lantas kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan, ad-da'wah al-jahriyah. Maka beliau pun menyampaikan dakwah terang-terangan itu dengan semua resikonya. Fasda' bima tu'mar, sampaikanlah akan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka beliau menyampaikan risalah tauhid ini berhadap-hadapan dengan rezim kufar Quraisy yang telah sedemikian lama tenggelam dalam kekufuran, kesyirikannya, kejahiliaannya. Beliau dengan tegar, dengan berani, dengan semangat pantang mundur menyampaikan risalah ini. Bayangkan, kita bisa membayangkan ketika beliau berhadap-hadapan dengan para penguasa Makkah yang notabene sebagian besar mereka juga adalah kerabat beliau, paman-pamannya, sepupu-sepupunya yang memegang kendali di pusat epicentrum masyarakat Arab pada saat itu, di mana mereka telah sedemikian lama tenggelam dalam kesyirikan, kejahiliaan, menyembah kepada selain Allah. Puluhan bahkan ratusan berhala mereka buat di sekitar Ka'bah yang sejatinya adalah monumen tauhid yang dibangun oleh
Nabiullah wa Rasulullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail yang sejatinya menancapkan pondasi tauhid kepada keturunan Ismail, namun kemudian dirusak dengan kesyirikan, yang mana kesyirikan itu telah berurat berakar di dalam masyarakat Arab jahiliyah yang berpusat di Makkah pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah, ya, dibangkitkan oleh Allah sebagai nabi, dibangkitkan oleh Allah sebagai rasul yang menyeru kepada la ilaha illallah. Bayangkan Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam periode Makkah ini ketika telah diperintahkan untuk dakwah secara jahriyah, pada saat itu Rasulullah berkeliling, bahkan ya'rid nafsahu 'alal qabail. Disebutkan bahwa beliau menyampaikan risalah ini kepada kabilah-kabilah Arab yang datang melaksanakan ibadah haji. Bayangkan Bapak dan saudara sekalian, ibadah haji yang merupakan warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika kita sekarang menikmati labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa yang dibilang oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy pada saat itu? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik illa syarikan huwa lak. Iya. Jadi dia bilang, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu kecuali yang pantas menjadi syarikat bagimu. Iya. Nah, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah tauhid ini, berkeliling dari satu pelosok dari sudut-sudut kota Makkah ke sudut-sudut yang lain, dari satu perkampungan kepada perkampungan yang lain, dari satu kelompok kabilah kepada kabilah yang lain, di pasar, di tempat keramaian. Beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti menang. Apa yang didapatkan oleh beliau? Beliau salat di depan Ka'bah. Datanglah orang kufar Quraisy, menuangkan di atas tubuh beliau yang mulia kotoran onta. Mereka diberikan susu, mereka balas dengan air tuba. Mereka diberikan hidayah, mereka balas dengan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat Nabi disiksa, diintimidasi, bahkan dibunuh. Sumayyah, istri daripada Yasir, ibu daripada Ammar, keluarga Yasir ini disiksa. Subhanallah, sampai Sumayyah dibunuh. Yasir pun demikian pula. Ammar disiksa sampai puncak penderitaannya, sehingga Nabi SAW berkata, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji bagi kalian adalah surga. Bilal ibnu Rabah dijemur siang hari, dilecut, disiksa, diletakkan batu di atas dadanya, tapi mereka semua berkata, ahadun ahad, hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang Maha Esa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah ke Madinah, dan di sini mulailah tonggak baru perjuangan beliau. Yang baru tahun kedua telah dimulai dengan konfrontasi dengan orang-orang kufar Quraisy. Mulailah peperangan demi peperangan. Dimulai dengan perang Badar Al-Kubra yang kemudian dimenangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gilang gemilang. Hanya dengan jumlah pasukan sekitar 300 orang berhadapan dengan pasukan kufar Quraisy yang 3 kali lipat banyaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya dan berdoa,
Ya Allah, kalau kau tidak tolong kami saat ini, menolong isabah, kelompok kecil ini saat ini ya Allah, aku khawatir tidak akan ada nanti yang menyembahmu di atas muka bumi ini. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah tatkala kalian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Tuhan kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengijabah, mengabulkan permintaan kalian, dan Allah mengirim 1000 malaikat yang datang beriring-iringan. Allahu Akbar. Maka Allah memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusul lagi tahun berikutnya dengan perang Uhud, perang-perang selanjutnya, dan bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan kurang lebih 70 peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu sekitar 10 tahun. Dari awal Hijriyah sampai setelah Fathu Makkah. Subhanallah, ya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, pikirannya, dan semua yang beliau miliki. Demikian pula para sahabatnya untuk sampai Islam ini ke kita. Beliau menginginkan agar risalah Islam ini sampai ke penghujung-penghujung dunia. Untuk kita di Nusantara ini, subhanallah, sampailah Islam ini kepada kita, yang dengan risalah Islam ini kita tahu yang hak dan yang batil, kita tahu yang halal dan yang haram, kita tahu perkara yang terpuji dan perkara yang tercela. Akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan merupakan kewajiban kita dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah ini. Maka subhanallah, iya, Allah membayar pengorbanan beliau dengan sedemikian banyak orang. Ini salah satunya saja, dengan sedemikian banyak manusia yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap salat, bahkan dalam setiap kesempatan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Ini yang senantiasa kita ucapkan, bahkan dalam salat kita, dalam tasyahud kita bersolawat lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disunnahkan setiap pagi, setiap petang kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam keadaan secara umum pun kita boleh dan disunnahkan untuk bersolawat. Bahkan kita mengirim salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan sampai kepada beliau. Allah akan sampaikan salam kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah orang yang paling pantas untuk kita cintai. Tidak ada manusia yang lebih berjasa kepada kita melainkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau adalah bagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika saja bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian senangi, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya, dan Allah tidak akan memberi hidayah. Hada haddan wa tanbihan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatihi. Maka cukuplah dengan ayat ini sebagai dalil dan hujjah tentang kewajiban mencintai beliau, wa wujub fardhiha wa 'idami khatariha wa istihqaqihi laha sallallahu alaihi wasallam, serta wajib untuk mencintai beliau, dan bahwa ini adalah sangat besar keberadaannya dan keberhakan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dicintai. In qarra'a subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat ini, man kana maluhu wa ahluhu wa waladuhu ahabba ilaihi minallahi wa rasulihi, karena sungguhnya dalam ayat ini dikatakan, barang siapa yang hartanya, keluarganya, anaknya lebih dicintai, lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa auda'hum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan perkataannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini ancaman yang luar biasa, Pak, karena tidak disebutkan bagaimana bentuknya itu, urusan Allah atau perintah Allah di sini, dalam bentuk apa nanti Allah akan menghukum orang-orang seperti itu. Ini lebih besar, ya, lebih mengancam daripada umpamanya dikatakan kau akan dimasukkan neraka, ya, akan diazab dengan seperti ini, seperti itu. Seperti umpamanya kita bilang awas kok, ya, nah itu tunggu balasannya, itu lebih menakutkan, Pak, ya. Nah, thumma fassaqahum bitamamil ayah, bahkan Allah menghukum mereka sebagai orang-orang fasik yang lebih mendahulukan cinta kepada semua itu lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa a'lamahum annahum mimman dhalla wa lam yahdihillah, dan Allah memberitahu bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah dan mereka tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, hadhil ayatul karimah a'zamu dalilin ala wujubi mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai'in. Ayat ini, ayat yang mulia ini adalah dalil yang paling agung tentang kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya daripada cinta kepada segala sesuatu. Wa 'alal wa'idis syadid
wal maqtil akid ala man kana syai'un minal madhkurat ahabba ilaihi minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Dan sekaligus berupa ancaman yang sangat keras akan kemurkaan Allah yang sangat pasti terhadap apa-apa saja yang disebutkan di situ, ya, baik itu keluarga, harta, benda, tempat tinggal, perniagaan dan sebagainya, jika itu lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Wa alamatu dzalika annahu idza urida alaihi amran, yang demikian itu tandanya adalah apabila diajukan kepadanya dua perkara, ahaduhuma yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yaitu perkara yang ini yang satunya dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wa laysa li nafsihi fiha hawa, dan tidak ada hawa nafsu di dalamnya, wal akhar tuhibbuhu nafsuhu wa tashtahi, perkara yang selanjutnya adalah perkara yang disenangi oleh hawa nafsunya dan syahwatnya, walakinnahu yufawwitu alaihi mahbuban lillah, tapi yang itu membuat dia kehilangan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau mengurangi cinta Allah dan Rasulnya. Fa innahu in qaddama ma tahwahu nafsuhu, yang demikian itu apabila ia mendahulukan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya ala ma yuhibbuhullah, dari apa yang dicintai oleh Allah, dalla ala annahu zalimun, yang demikian itu menunjukkan bahwa dia adalah termasuk orang yang zalim, tarikun lima yuhibbu alaih lima yajibu alaih, yang demikian itu menunjukkan dia adalah seorang yang zalim dan telah meninggalkan apa yang telah diwajibkan baginya. Makanya dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, dan daripada semua manusia. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat Umar, ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada semua manusia kecuali dari diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamma ya Umar, belum sempurna cintamu hai Umar, ya. Belum sempurna cintamu hai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada semua orang termasuk dari dirimu sendiri. Maka pada saat itu Umar langsung berkata, ya Rasulullah, sekarang saat ini, ya, tidak ada lagi yang lebih aku cintai manusia melainkan engkau, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna cintamu hai Umar. Iya. Nah, inilah kewajiban kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faqala Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka sekarang inilah wahai Rasulullah, engkau yang lebih aku cintai termasuk dari diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna cintamu hai Umar. Subhanallah. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perkara sekarang adalah apa yang menjadi konsekuensi daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah kerinduan kita kepadanya. Kerinduan kita untuk memandang wajahnya. Kerinduan kita untuk bersama dengannya. Dan kesiapan kita untuk membela beliau. Seandainya Allah takdirkan kita hidup bersama beliau, atau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau hadir di tengah-tengah kita, maka kita siap untuk membela beliau dengan semua yang kita miliki. Seperti perkataan banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fidaka ummi wa abi ya Rasulullah." Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Kita rela untuk menjadikan ayah kita, ibu kita, anak kita sebagai tebusan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang disiksa oleh orang kafir, sampai kemudian ketika dia sudah berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, sudah mau dieksekusi, dihukum mati, maka orang-orang kafir ini berkata, bagaimana seandainya Muhammad yang ditaruh di tempatmu, apa kau rela? Dia bilang, jangankan seperti ini, seujung kuku saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, aku tidak rela. Aku lebih mau mengorbankan diriku dengan semua yang aku hadapi ini berkali-kali lipat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka seujung kuku. Kita lihat bagaimana Thalhah ibnu Ubaidillah dalam perang Uhud memutar-mutar pedangnya sampai diriwayatkan beberapa jemarinya terputus untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang sahabiyah Nasibah atau Nusaibah bintu Ka'ab al-Ansariyah menjadikan punggungnya sebagai perisai hidup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat yang lain rela untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan at-ta'zir. Ya. At-tauqir. Ta'ziruhu wa tauqiruhu. Litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Engkau mengagungkan, memuliakan beliau, subhanallah. Dan jamaah sekalian, pada saat tidak ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tetap memelihara kerinduan kita dan kita tetap memelihara semangat pembelaan kita terhadapnya. Dan satu hal yang paling penting untuk kita bela pada hari ini, termasuk diantaranya adalah membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kita kepada beliau adalah taat kepadanya. Ini yang paling intinya ini. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencinta kepada siapa yang dicintainya, dia akan mengikut. Inilah bukti cinta yang sejati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan namanya, kita segera bersalawat dan kita memperbanyak salawat dalam hari-hari kita. Sedemikian banyak faidah daripada salawat yang disampaikan oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dan fawaid daripada ulama kita. Kita rindu kepada beliau, berarti kita rindu untuk mengamalkan sunnah beliau, mengamalkan apa yang menjadi warisan beliau kepada kita, yaitu sunnah beliau, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang kita warisi dari beliau. Para nabi tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan ilmu. Termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dengan ajaran yang sempurna ini, ajaran yang paripurna ini, yang Allah telah ridha kepadanya. Itulah risalah Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan dan disampaikan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditinggalkan dari apa yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita ingin mengikuti dan menapaktilasi semua jejak dan langkah sunnah beliau. Subhanallah, seorang Abdullah bin Umar bahkan sampai, mohon maaf, buang air kecil di satu tempat. Ketika ditanya, kenapa kau buang air kecil di situ? Dia bilang, saya lihat Rasulullah buang air kecil di sini. Iya. Ini demikian luar biasanya ya. Makanya para ulama mendefinisikan sunnah itu, kalau para ahli fikih mengatakan perkataan, perbuatan, dan takrir beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadis lebih luas lagi. Ya. Perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan beliau, dan ahwaluhu, keberadaannya, sifat-sifatnya, ya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara berjalannya, masya Allah. Itu tidak wajib diikuti, tetapi kalau ada yang mengikuti dengan niat ittiba' beliau, ta'assiyan bihi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala. Bagaimana model tertawanya Rasulullah, bagaimana model tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kita mengikuti perilaku beliau seperti ini menunjukkan ya keinginan kuat kita untuk menapaktilasi kehidupannya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi konsekuensi daripada itu semua adalah kita tidak menambah-nambah daripada ajaran yang telah beliau sampaikan, ya, sunnahnya. Kita tidak mengatakan tidak cukup yang kau sampaikan ya Rasulullah, harusnya seperti ini. Itu kan logikanya, ya. Logikanya kalau kita menambah-nambah dalam agama ini, seakan-akan kita bilang ya Rasulullah tidak cukup yang kau sampaikan. Apakah orang mencinta bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang seperti itu? Ya. Nah, olehnya itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mewanti-wanti kita untuk tidak menambah-nambah dalam perkara agama ini. Kalau dalam perkara urusan dunia, silahkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, silahkan berkreasi, kalian lebih tahu urusan dunia. Bagaimana urusan pesawat terbang Anda mau bikin, bagaimana urusan mobil kalian mau bikin, ya, itu urusan dunia. Urusan bercocok tanam, ya, bagaimana teknologi pertanian, itu urusan dunia. Silahkan kalian kembangkan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara beragama, perkara beribadah, ini sudah final, ya, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Contoh, salat subuh 2 rakaat, tambah 4 rakaat, ya, karena kita baru bangun ini mesti sehat, ya. Sebaliknya, ya, Isya orang sudah mau istirahat, cukup 2 rakaat, kita balik, ya, salat subuh 4 rakaat, salat Isya 2 rakaat. Boleh enggak? Boleh enggak Pak begini? Enggak boleh, ya. Ini sudah tetap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi subhanallah,
memang ada perkara dalam agama ini yang disifati atau dinilai sebagai yang namanya bid'ah. Nah, yang diada-adakan. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hendaklah kalian berhati-hati jangan sampai terjatuh dalam perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Urusan agama final, iya. Walaupun tentu kita memahami ada perkara-perkara yang mukhtalafun fiha, ada perbedaan di antara ulama memaknainya, menginterpretasikannya. Selama itu dalam koridor istilahnya yasugu fihil khilaf, boleh orang berbeda, jangan kita memaksakan satu pendapat, ya. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabat untuk menghukumi kaum Yahudi Bani Quraidah, beliau mengatakan la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian sahabat ini sudah mau lewat waktu asar, sudah mau masuk maghrib. Dia bilang, lewat. Maksud Rasulullah itu artinya bergegaslah, jangan sampai sudah lewat asar kalian belum tiba. Itu maksudnya. Akhirnya mereka sholat. Ada sahabat yang sebagian yang lain lagi bilang, oh tidak, pokoknya Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah, biar lewat waktu nanti di sana sholat asar. Iya. Setelah pulang mereka menyampaikan, kami beda pendapat ya Rasulullah. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang sholat itu dia sudah melakukan yang tepat. Nah, yang nanti sholat ketika tiba di Bani Quraidah dia telah mengikuti sunnah. Iya. Jadi ini tidak ada yang disalahkan. Nah, begitulah namanya kadangkala ada perkara yang interpretatif namanya, muhtamal. Nah, ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita menginterpretasikan dalil-dalil, ya kita jangan kemudian memaksakan satu pendapat. Subhanallah, ya. Pada zaman siapa? Imam Malik, ya, khalifah pada saat itu mengatakan, ya, biar ini kitab Muwatta kita wajibkan, ya, kepada seluruh kaum muslimin. Imam Malik bilang tidak. Jangan, biarkan. Masing-masing ada ulamanya. Masing-masing orang berhak untuk kemudian, ya, mengikut kepada ulama yang dia perpegangi. Nah, begitulah indahnya Islam ini. Sehingga ya istilah salihun likulli zamanin wa makan, dia tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan di setiap tempat, di setiap keadaan, setiap waktu. Karena ajaran Islam ini walaupun dia telah paripurna, nah dia adalah ajaran yang kemudian bisa diterapkan dalam setiap keadaan. Salah satu hikmahnya daripada perbedaan pendapat para ulama itu adalah bahwa kita kemudian bisa memilih, ya, daripada pendapat itu sesuai yang kita yakini dan kadangkala sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, ya. Bukan berarti kita memilih-milih yang enak-enak saja, tetapi dengan landasan kajian ilmiah, ya. Seperti itu. Dan itulah yang berjalan sedemikian lama, lebih sudah 14 abad, dan inilah yang menyatukan kaum muslimin. Saya kembali kepada kesimpulan daripada pembahasan kita, ya, tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum dia adalah kewajiban, dia menjadi sesuatu yang aksiomatik, ya, badihiyah untuk kemudian dilakukan oleh setiap insan dan pribadi muslim. Betapa tidak, beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini kepada kita. Beliaulah yang pertama sekali mengorbankan semua yang dimilikinya agar risalah ini sampai kepada kita semua. Maka beliaulah orang yang paling berjasa kepada kita, lebih jasanya daripada bapak, ibu dan semua manusia. Dan lagi olehnya itu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kewajiban syar'i yang telah ditetapkan
dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ya, mengikuti dan mencintai beliau adalah merupakan tolok ukur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku. Jadi Rasulullah diperintahkan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau benar kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para ulama mengatakan ayat ini adalah ayatul imtihan. Ya, ayatul imtihan, ayat yang berisi ujian kepada manusia. Artinya apa? Bukti daripada cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti daripada cinta Rasulullah adalah mentaati beliau, mengikuti beliau. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah perintahkan, laksanakan. Apa yang Rasulullah larang, jangan lakukan. Nah ini ya, inilah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan semua rindu kita, ya, bersama dengan kecintaan kita dan kesiapan kita untuk membela beliau dan sunnahnya. Nah, olehnya itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berarti mematuhinya. Seperti itu tadi kita telah tegaskan. Dan termasuk di antara mematuhi beliau adalah tidak boleh bersifat gulu termasuk kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimanapun juga beliau ini dalam syahadat ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan sekaligus rasulnya. Dia adalah rasul Allah, dia adalah persuruh Allah, dialah yang menyampaikan risalah. Kita harus cintai, kita harus bela, kita harus agungkan, tapi sekaligus dia juga adalah hamba Allah. Tidak boleh kita berikan sedikit pun, ya, sifat-sifat ilahiyah, ya, keberhakan akan, ya, keberhakan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau murka dengan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama tara'atin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian bersifat melebih-lebihkan aku seperti kaum Nasrani, ya, telah bersifat melebih-lebihkan Isa ibnu Maryam. Apa yang dilakukan kaum Nasrani kepada Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam? Mengangkatnya dalam maqam ubudiyah, bahkan mengatakan Isa adalah putra Allah, bahkan mereka mengatakan Isa juga Tuhan. Subhanallah, dengan berbagai, ya, argumentasi-argumentasi yang batil yang mereka katakan. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, jangan kau buat aku seperti itu, aku tidak mau. Ini kita jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua cinta kita, tidak boleh kemudian melebih-lebihkan beliau dan mengangkat lebih daripada maqam ubudiyahnya. Karena maqam ubudiyah bagi seorang hamba itulah maqam yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini terakhir, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Ini satu keadaan yang paling mulia ini. Tidak ada hamba yang diperjalankan seperti perjalanan Isra wal Mi'raj ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nah, kemuliaan Rasulullah dalam peristiwa Isra itu disebutkan adalah bi'abdihi, ya, dengan hambanya, memberangkatkan hambanya. Jadi maqam yang tertinggi bagi seorang hamba itu adalah maqamul ubudiyah. Begitu kata pensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, ya, dalam mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, karya Imam Al-Tahawi, beliau menafsirkan ayat ini ketika disebutkan bi'abdihi justru menunjukkan ketinggian derajat daripada seorang hamba itu kalau semakin beribadah. Ya, apa artinya beribadah? Menjadikan dirinya abdun, hamba, penghambaan. Semakin tinggi penghambaan, semakin dalam penghambaan seorang hamba, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hamba yang lebih mendalam penghambaannya, lebih kuat ibadahnya, lebih pasti tauhidnya, melainkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang dipilih oleh Allah dengan semua kemuliaan-kemuliaan itu, termasuk diantaranya adalah dengan memperjalankan beliau dalam peristiwa Isra dari tanah suci, yaitu kota Makkah, tanah haram, Masjidil Haram, ke tanah suci yang selanjutnya, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Dan sebagai penutup, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berjuang untuk mengembalikan kemerdekaan tanah suci Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Hari ini para penjajah Zionis dengan demikian kejam menzolimi saudara-saudara kita, bahkan membunuhi tanpa ada belas kasih sayang. Dan memang tidak penting, tidak boleh, tidak usah, ya, tidak bisa kita ini meminta belas kasih sayang dari orang-orang seperti itu. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la tarjus samahata min bakhilin. Jangan pernah kau berharap kedermawanan dari orang yang bakhil. Jangan pernah mengharapkan kasih sayang dari musuh yang demikian zalim. Mereka tidak memahami lagi kekuatan logika. Mereka cuma paham logika kekuatan. Maka hari ini kaum muslimin harus dengan demikian kuat, dengan demikian berpadu, menguatkan semua apa yang dimilikinya untuk membela saudara-saudara mereka yang ada di Baitul Maqdis. Itu adalah umat Muhammad, itu adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kita yang harus kita bela, yang harus kita tolong. Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus cinta kepada umatnya, cinta kepada saudara-saudara kita yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menancapkan dengan sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menguatkan azam kita untuk berjuang membela umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terzolimi. Dan semoga kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haud nanti, di Al-Kautsar nanti, di surga nanti, ya. Dan dia akan berkata kepada kita, betul, kau adalah umatku, karena kau telah membela umatku pula. Semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau dalam semua keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di Firdausil A'la. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.